Saudara, saat ini saya sedang berada di lapangan Desa Tulikup untuk melihat kontes dan juga pameran tanaman bonsai. Tanaman bonsai ini adalah salah satu tanaman hias yang cukup menarik untuk menghiasi rumah Anda ya, saudara. Karena memang tanaman bonsai ini bentuknya sangat-sangat menarik sekali, bisa dilihat. Bentuknya menarik, kemudian juga perpaduan antara kesenian dan juga kreativitas serta alam satu lagi. Nah, perpaduan inilah yang membuat akhirnya tanaman bonsai ini sangat banyak sekali menarik perhatian orang dan juga diminati. Sampai-sampai juga membuat tanaman bonsai itu menjadi salah satu tanaman hias yang dibudidaya secara profesional. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan tanaman bonsai, saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Agus Tantrawan. Beliau merupakan penasehat Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBI Cabang Gianyar, sekaligus juga sebagai koordinator dari kontes dan juga pameran bonsai Gianyar ini. Halo Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang. Gimana kabarnya Pak Agus, sehat? Sehat. Oke. Luar biasa ya. Pak Agus, ini keren-keren sekali loh bonsai-bonsai yang ada di sini. Sebelum kita ngomongin soal perawatan bonsai ya, mungkin boleh dijelasin dulu kepada pemirsa di rumah terkait dengan jenis-jenis bonsai apa saja ya Pak adanya. Kalau jenis tanaman, secara keseluruhan kita di Indonesia itu paling banyak spesiesnya ya. Sekitar 180 spesies pohon. Itu bisa di bonsai. Ya. Apa saja itu jenisnya Pak? Jenis tanaman endemik kita seperti santigi. Ya. Santigi ada iprek, ada beringin, kemudian ada serut, itu endemik kita Indonesia. Nah, sedangkan ada juga tanaman-tanaman import seperti elegan, kemudian sianci, kemudian ada beringin California. Itu tetapi mereka tanaman itu sudah di Indonesia sudah lama, tetapi bukan endemik. Kalau impornya itu emang dari mana dia Pak? Elegan ini atau kimeng itu dari Taiwan ya. Kebanyakan kemudian ada dari Amerika, ada dari Afrika. Wah, ternyata luas berarti ya, peminat bonsai itu termasuk luas berarti Pak ya. Nah, kalau kita lihat nih kan bentuknya sangat-sangat menarik banget ya Pak ya. Kalau untuk bentuk sendiri itu memang ada kriterianya sendiri atau bebas aja sih sebenarnya membentuk bonsai itu? Kita membedakan bonsai hiasan dengan bonsai yang dilombakan. Kita membicarakan yang dilombakan aja deh ya. Yang dilombakan itu ada 4 kriteria penilaian. Yang pertama ada penampilan, kedua gerak dasar, ketiga keserasian, dan keempat kematangan. Nah, Sementara kalau yang nggak dilombakan, kriteria pembentukan bonsai itu harus yang seperti apa? yang tidak dilombakan misalnya untuk hiasan halaman rumah, yang penting kan rapi dan kelihatan cantik. Itu. Tidak memenuhi unsur-unsur penilaian juga nggak apa-apa. Tetapi kalau mereka khusus proyeksinya ke kontes, itu mesti harus memenuhi kriteria penilaian itu. Gimana sih Pak caranya membentuk bonsai ini? Apakah hanya dengan cara digunting aja atau ada cara lainnya? Yang pertama kan untuk menumbuhkan dulu ya. Untuk menumbuhkan ada berbagai macam cara. Untuk percepatan pembesaran itu bisa di ground, artinya ditanam di tanah. Kalau dianggap sudah memenuhi syarat, baru pindah ke pot ya. Nah, dipindah di pot pun ini ada tata cara pembentukan. Misalnya pembentukan liukan cabang-cabang mesti pakai kawat ya, agar memenuhi standar. Pakai kawat, kemudian ada yang istilahnya cutting, hanya dengan pemotongan saja, tumbuh dipotong, sehingga membentuk pohon sedemikian rupa lah, sesuai dengan aspirasi daripada pembuatnya. Berarti bentuk itu sebenarnya bebas kita yang ciptakan ya Pak ya? Bebas. Yang penting begitu mereka masuk ke meja kontes, itu masuk semua kriteria
kriteria dan indikator-indikator penilaian. Nah, Pak, saya juga mau bertanya nih. Mungkin banyak pemirsa di rumah sebenarnya yang punya banyak tanaman gitu. Ini penting nih, apakah semua tanaman itu bisa dibonsaikan atau ada jenis tanaman tertentu aja yang bisa dibonsaikan? Seperti yang saya sampaikan awal, itu ada sekitar 180 spesies. Gitu ya. Kemudian yang lebih gampang itu adalah pohon yang berdaun kecil. Ya, misalnya kalau kita pakai pohon yang berdaun besar, tetapi pohonnya kecil, daunnya besar kan tidak indah kelihatan. Itu. Nah seperti santigi atau beringin atau sancang lah, sancang itu bisa mengecil dia daunnya. Nah itu bagus tuh pakai bonsai. Kalau di Bali sendiri peminat dari bonsai itu kebanyakan punya yang jenis apa sih, Pak? Eh, Tergantung mood mereka, senangnya mereka apa sih, terutama tren. Ya, misalnya saat ini tren itu ada di Anting Putri, ada di Sancang, atau ada di Saeng Simbur. Ya, itu mereka lebih banyak ke sana. Nah, ada bedanya dari masing-masing itu, Pak? Kayak sancang, anting putri itu ada bedanya? Eh, Jenisnya beda. Oh, jenisnya yang Jenisnya beda, karakter pohon beda, kemudian tata cara perawatan juga beda. Oke, ngomongin tata cara perawatan sekarang. Nah, itu juga pasti banyak yang pengen tahu, Pak. Cara merawat bonsai kayak gimana, Pak? Eh, yang pertama, penyerapan nutrisi itu kan kalau ada air. Ya. Penyiraman secara berkala, kemudian pemupukan. Itu kalau pohonnya kecil, pupuknya banyak juga nggak bagus. Ya, itu ada porsinya masing-masing. Kemudian media tanam. Ya. Kalau sekarang umumnya teman-teman itu lebih banyak mempergunakan pasir malang. Ya, itu pasir malang itu didatangkan dari Jawa. Kemudian itu konon paling bagus untuk media tanam. Pasir lalu? Ya kemudian penyiraman itu, kemudian setelah itu untuk mempertahankan bentuk, ya harus secara berkala dilakukan pemotongan, pemangkasan. Gitu. Karena ini kan kalau terlambat, dia bisa berubah bentuknya. Nah, itu apa setelah kita potong lagi dia bakal tumbuh atau gimana, Pak? Tumbuh, Ya. tumbuh, tumbuh. Nah, kalau bicara tentang awet atau enggaknya, berapa lama sih rata-rata usia dari bonsai itu, Pak? Karena kan takut juga mati ya tanamannya. Eh, Pohon itu kan tidak mempunyai batas umur. Pohon. Kalau perawatannya secara maksimal, mungkin bonsai ini bisa dijadikan sebagai benda warisan kepada generasi berikutnya. Kalau kita melihat, ya, di Cina, di Jepang, itu ada yang umurnya sampai 150 tahun, 200 tahun. Pohon itu di pot. Gitu loh. Berarti pemeliharaan mereka maksimal. Panjang sebenarnya usianya, Pak ya. Kalau yang di sini, Pak, rata-rata berapa nih usia bonsainya, Pak? Eh, Kita kan tidak bisa memprediksi itu. Umur pasti nggak bisa. Yang bisa kita lihat adalah mulai mereka merawat. Nah, misalnya kalau sekarang mereka datang ke alam, ngambil bakalan atau mengambil bahan, itu di alam kita kan nggak paham, nggak ngerti berapa usianya. Nah sehingga indikator itu adalah seberapa lama mereka dirawat, kemudian karakter. Nah, itu dari sisi karakternya kita tahu bahwa pohonnya sudah tua, karakter pohon. Di sini ada pohon yang paling tua, Pak. Kalau Bapak lihat-lihat, Pak. Kalau kita melihat karakter pohon, ini santigi ini itu bisa ratusan tahun dari awal kita prediksi sampai dia ada di pot. Ya, ini ada teman-teman yang merawat pohon itu sudah 20 tahun, 30 tahun di pot. Sedangkan di alam mereka dari kecil sampai gede bisa puluhan tahun bahkan ratusan tahun.
Berarti luar biasa sekali ya. Ini rata-rata pohon di sini tuh usianya sangat panjang sekali loh, sampai ratusan tahun ya. Nah, satu lagi pertanyaan saya Pak, bagaimana tentang peminat dari pohon bonsai ini? Untuk di Bali atau di Indonesia sendiri aja deh, banyak Pak ya kalau untuk peminat atau pangsa pasarnya? Saat ini bonsai itu peminatnya sangat luar biasa, perkembangannya sangat luar biasa. Ya. Ini pemula, teman-teman yang baru mulai main, baru bisa menikmati pohon itu sangat-sangat banyak. Tidak seperti awal saya main bonsai tahun 90-an, 2000-an itu masih sedikit. Ya. Ini karena memang pohon ini kan eksotik. Itu banyak yang ingin memelihara dan peminatnya semakin tahun semakin meningkat. Kalau anggota Pak ada berapa Pak kira-kira? Anggota kami di Gianyar, kalau secara keseluruhan dengan yang belum ber-KTA, itu lebih daripada 500 orang. Ya. Itu baru di Gianyar aja ya, belum lagi seluruh Indonesia Pak ya? Seluruh Indonesia pasti lebih banyak. Lebih banyak. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus Tantrawan atas informasinya terkait dengan bonsai yang ada di pameran ini ya, khususnya yang ada di Gianyar. Seperti yang Pak Agus bilang tadi bahwa kalau di Indonesia tentu akan lebih banyak lagi anggota ataupun juga peminat dari bonsai ini sendiri karena memang unik bentuknya, kemudian juga menarik. Selain itu juga di perpaduan antara kreativitas dan juga kesenian alam ya. Cara perawatannya pun juga perlu diperhitungkan. Tadi sudah dijelasin sama Pak Agus Tantrawan. Untuk Anda, saudara, yang pengen tahu bagaimana cara memelihara bonsai bisa datang ke pameran ini ya, yang berlangsung sampai tanggal 28 April 2024. Permana Dewi, Sang Putu Aryase, Kompas TV, Gianyar, Bali.